Halo bro, apa kabar? Lumba-lumba dapat belajar dan mengingat hal-hal dengan baik, baik dari pengalaman sendiri maupun dari lumba-lumba lain. Mereka juga dapat meniru suara, gerakan, atau perilaku dari lumba-lumba lain atau bahkan manusia. Mereka dapat mengenali diri mereka sendiri di cermin dan menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap cermin tersebut. Wah, pinter ya lumba-lumba. Oke, sekarang waktunya berpikir keras. Sistem sonar adalah sistem pendeteksian dengan suara frekuensi tinggi. Lumba-lumba menggunakan sistem sonar untuk beradaptasi di air yang gelap. Berikut cara kerja sistem sonar pada lumba-lumba. Lumba-lumba mengeluarkan gelombang suara dari kantong hidung akan difokuskan melalui melon, yaitu dahi lumba-lumba yang luas, menonjol, dan berisi jaringan lemak dan cairan. Gelombang suara akan terpancar ke suatu objek dan akan merambat kembali ke melon lumba-lumba dalam rentang waktu tertentu. Lumba-lumba menerima gelombang suara dengan rahang bawah dan telinga, lalu mengolah gelombang suara dengan otak menjadi informasi tentang objek. Dengan sistem sonar ini, lumba-lumba dapat berkomunikasi, berburu, dan menghindar dengan sistem sonar. Kemampuan ini disebut sebagai ekolokasi atau biosonar. Lumba-lumba adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok atau kawanan yang berbeda-beda. Mereka berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota kelompoknya dengan berbagai cara, yaitu lumba-lumba menggunakan siulan untuk memanggil, mengenali, dan mengekspresikan emosi. Lumba-lumba menggunakan klik untuk ekolokasi, yaitu mendeteksi objek dengan gelombang suara. Lumba-lumba menggunakan burst pulse untuk menunjukkan emosi yang kuat seperti marah, takut, atau senang. Lumba-lumba menggunakan gerakan tubuh untuk menyampaikan pesan atau maksud seperti mengibaskan ekor, melompat, bertabrakan, atau skyhopping. Lumba-lumba adalah hewan mamalia air yang reproduksinya mirip dengan manusia, yaitu melahirkan dan menyusui yang berasal dari proses perkawinan. Lumba-lumba kawin sepanjang tahun atau sesuai musim tergantung spesiesnya. Mereka bisa memiliki lebih dari satu pasangan dalam satu musim. Lalu hamil sekitar 12 bulan bisa lebih pendek atau lebih panjang, tergantung spesiesnya. Lumba-lumba hidung botol hamil 10 hingga 12 bulan, paus pembunuh hamil 15 hingga 18 bulan. Lumba-lumba melahirkan satu anak dengan posisi ekor terlebih dahulu. Anak lumba-lumba tetap dekat dengan induknya untuk mendapat perlindungan dan perawatan. Menyusui anaknya dengan susu yang gurih dan tinggi lemak dan protein pada siang dan malam dengan menekan puting susunya ke mulut anaknya. Anak lumba-lumba menyusu beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung spesiesnya. Lumba-lumba hidung botol menyapi anaknya 18 hingga 20 bulan, paus pembunuh menyapi anaknya 2 hingga 3 tahun. Anak lumba-lumba mulai makan ikan atau cumi-cumi saat usia 6 bulan. Lumba-lumba adalah hewan laut yang hebat dalam hal berenang. Mereka memiliki tubuh yang kencang dan ramping yang sangat sesuai untuk bergerak di dalam air. Lumba-lumba bisa berenang dengan kecepatan antara 3-7 mil per jam. Beberapa spesies bisa berenang dengan kecepatan 20 mil per jam, bahkan spesies lain bisa melebihi itu dan melakukan perjalanan dengan kecepatan 25 mil per jam. Lumba-lumba memiliki otot kuat dan fleksibel yang memungkinkan mereka menggerakkan sirip ekor mereka dengan cepat dan kuat. Sirip ekor lumba-lumba berfungsi sebagai propeller yang mendorong tubuh mereka ke depan. Lumba-lumba memiliki kulit yang licin dan halus yang terdiri dari lapisan luar disebut epidermis, yaitu lapisan tipis yang terus-menerus berganti setiap 2 jam. Dan lapisan dalam disebut dermis, yaitu lapisan tebal yang mengandung banyak jaringan lemak dan pembuluh darah. Lumba-lumba memang dikenal sebagai hewan yang bersahabat dengan manusia. Banyak orang yang tertarik untuk melihat atau berinteraksi dengan lumba-lumba karena kecerdasan, keindahan, dan kepribadian mereka.
Lumba-lumba juga menghadapi banyak ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup mereka. Ikan hiu adalah salah satu predator alami lumba-lumba. Mereka sering menyerang lumba-lumba yang lemah, sakit, atau terluka. Polusi udara dapat mempengaruhi kesehatan lumba-lumba. Secara langsung, polusi udara menyebabkan iritasi mata, hidung, dan paru-paru lumba-lumba. Secara tidak langsung, polusi udara menyebabkan perubahan iklim, asamifikasi laut, dan penurunan kualitas air yang berdampak pada habitat dan makanan lumba-lumba. Penangkapan liar adalah praktik menangkap lumba-lumba secara ilegal untuk tujuan perdagangan, hiburan, atau konsumsi. Penangkapan liar dapat mengurangi populasi lumba-lumba, mengganggu struktur sosial mereka, dan menyebabkan stres, cedera, atau kematian pada lumba-lumba. Perubahan warna kulit lumba-lumba adalah salah satu cara mereka mengekspresikan diri mereka. Mereka dapat mengubah warna kulit mereka dengan mengatur aliran darah di bawah kulit mereka. Berikut perubahan warna kulit lumba-lumba. Abu-abu warna kulit normal yang bervariasi dan membantu beradaptasi dengan lingkungan perairan. Merah muda warna kulit yang menunjukkan emosi positif seperti senang, gembira, atau bersemangat. Biru warna kulit yang menunjukkan emosi negatif seperti marah, takut, atau sedih. Putih warna kulit yang menunjukkan kondisi fisik yang buruk seperti sakit, terluka, atau tua. Lumba-lumba adalah hewan yang sangat cerdas dan memiliki banyak kemampuan kognitif yang luar biasa. Lumba-lumba memiliki otak yang besar dan kompleks yang menunjukkan tingkat pemrosesan informasi yang tinggi. Lumba-lumba dapat belajar dan mengingat hal-hal dengan baik, baik dari pengalaman sendiri maupun dari lumba-lumba lain. Mereka juga dapat meniru suara, gerakan, atau perilaku dari lumba-lumba lain atau bahkan manusia. Lumba-lumba dapat menyelesaikan masalah dan menggunakan alat-alat sederhana untuk membantu mereka berburu atau bermain. Mereka juga dapat membuat strategi dan bekerja sama dengan lumba-lumba lain atau hewan lain untuk mencapai tujuan bersama. Lumba-lumba memiliki kesadaran diri dan empati yang menunjukkan tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka dapat mengenali diri mereka sendiri di cermin dan menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap cermin tersebut. Mereka juga dapat menghibur, membantu, atau melindungi lumba-lumba lain atau hewan lain yang sedang dalam kesulitan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.